Ya, shalom. Ada pertanyaan yang masuk. Begini pertanyaannya, Pak, berdasarkan Alkitab memangnya ada berapa macam sumber penyakit sih? Karena ada yang bilang sakit pun bisa bersumber atau datang dari Allah. Benarkah demikian? Oke, baik. Jika itu pertanyaannya, maka begini jawabannya. Ya, memang dalam Alkitab tidak ada suatu penjelasan yang pasti tentang berapa macam sumber penyakit, ya. Namun Alkitab menyebutkan ada beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap penyakit. Nah, antara lain seperti apa? Dosa dan ketidaktaatan. Alkitab mengajarkan bahwa dosa dan ketidaktaatan kepada Allah itu dapat mendatangkan kutukan dan hukuman, termasuk sakit penyakit. Nah, contohnya itu di dalam Ulangan 28 ayat 22. Allah memperingatkan bangsa Israel bahwa jika mereka tidak taat kepadanya, mereka akan ditimpa berbagai penyakit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah roh jahat. Alkitab juga menyebutkan bahwa roh jahat dapat menyebabkan penyakit. Nah, contohnya dalam Injil Matius 12 ayat 22, Lukas 11 ayat 14, di mana Yesus menyembuhkan seorang yang buta dan bisu karena pekerjaan iblis atau setan. Yang ketiga, faktor alam. Alkitab juga mengakui bahwa beberapa penyakit itu disebabkan oleh faktor alam, seperti bakteri, virus, parasit, dan sebagainya. Nah, contohnya dalam kitab Imamat, Allah memberikan instruksi kepada bangsa Israel tentang cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan mereka untuk mencegah penyakit. Kemudian yang keempat, pencobaan dari iblis. Dalam kitab Ayub, iblis diizinkan untuk menyiksa Ayub dengan berbagai penyakit sebagai bagian dari pencobaan untuk membuatnya berpaling dari Allah. Ya, penting untuk dicatat bahwa Alkitab itu tidak memberikan penjelasan yang lengkap tentang semua penyebab penyakit. Karena Alkitab lebih berfokus pada aspek spiritual dan teologis dari penyakit dan bagaimana Allah dapat menggunakan penyakit untuk mengajar dan menguji umatnya. Berikut beberapa poin penting lainnya untuk diingat, ya. Yang pertama, penyakit adalah bagian dari realitas dunia yang telah jatuh akibat dosa. Kemudian Allah juga berkuasa atas penyakit dan dapat menyembuhkan orang-orang. Berikutnya adalah Allah dapat menggunakan penyakit untuk mengajar dan menguji umatnya. Lalu selama mampu, selagi bisa, maka orang Kristen harus mencari pertolongan medis ketika mereka sakit. Kemudian orang Kristen harus saling mendoakan dan mendukung ketika mereka sakit. Oke, baik, itu tadi adalah penjelasan singkat dari saya. Kiranya dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan yang memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.